Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Rezki Wahyuni dengan NIM 105721123420 dari kelas FM 20C. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, dan likuiditas terhadap dividen payout ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013 beserta laporan keuangan pada Cikarang-Listerin.tbk. Yang pertama itu return on asset, di mana profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan ROA atau return on asset yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Return on asset adalah rasio antara net income after tax terhadap total aset. Dengan rumus ROA sama dengan rasio net income after tax dibagi dengan total aset, di mana penyelesaiannya pada tahun 2018 return on asset sama dengan 47.725 dibagi 1.308 menghasilkan 36,4 sama dengan 36%. Pada tahun 2017 return on asset sama dengan 39.372 dibagi 1.323 menghasilkan 29,7 atau sama dengan 30%. Yang kedua, sales growth. Menurut Kesumat pada tahun 2009, pertumbuhan penjualan atau growth of sales adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset tetap maupun aset lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut, di mana sales growth adalah rasio antara net sales atau T yang sekarang dikurangi dengan net sales sebelumnya atau T dikurang 1 terhadap net sales sebelumnya, di mana penyelesaiannya pada tahun 2018 net sales atau T sama dengan 574.107 dikurang 556.147 dibagi 556.147 dikali 100% menghasilkan 0,03 dikali 100%, hasilnya itu 3%. Selanjutnya pada tahun 2017, di mana net sales sama dengan 566.147 dikurang 550.856 dibagi 550.856 dikali 100% menghasilkan 0,2 dikali 100% menghasilkan 2%. Yang ketiga itu aset growth, di mana aset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Aset growth adalah rasio antara total aset sekarang dikurangi dengan total aset sebelumnya terhadap total aset sebelumnya, di mana penyelesaiannya pada tahun 2018 aset growth sama dengan
1.323 dikurang 1.308 dibagi 1.308 dikali 100% menghasilkan 0,01 dikali 100% atau sama dengan 1%. Selanjutnya pada tahun 2017 aset grow sama dengan 1.308 dikurang 1.270 dibagi 1.270 dikali 100% menghasilkan 0,02 dikali 100% atau sama dengan 2%. Yang keempat, likuiditas, di mana likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi. Dengan rumus, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Di mana penyelesaiannya pada tahun 2018 current ratio sama dengan 506.866 dibagi 63.935 dikali 100% menghasilkan 7,92 dikali 100% atau sama dengan 792%. Selanjutnya pada tahun 2017 current ratio sama dengan 450.604 dibagi 76.935 dikali 100% menghasilkan 5,94 dikali 100% atau sama dengan 594%. Yang kelima yaitu cash flow. Menurut Ridwan S. Sunjaya dan Inge Barlian pada tahun 2001 menyatakan bahwa arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu. Laporan ini kadang disebut laporan sumber dan penggunaannya operasi perusahaan, investasi, dan aliran kas pembiayaan serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga selama periode tersebut. Cash flow adalah aliran kas bersih yang merupakan hasil dari IAT plus depresiasi. Selanjutnya, yang keenam, dividen payout ratio. Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut pembagian dividen karena dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menguji kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen, yaitu dividen payout ratio. Hal tersebut berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio konstan. Dividen payout ratio atau DPR adalah rasio besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Sekian materi yang sempat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.